Semangat pagi. Semangat pagi anak-anakku yang terkasih. Mari kita lanjutkan pembelajaran mengenai manajemen ini. Kemarin kita sudah mendiskusikan tentang dua bagian pertama, yaitu mengenai definisi atau batasan manajemen, dilihat dari pengetahuan, ilmu pengetahuan, dilihat dari seni, art, kiat, dan dari segi proses dan usaha. Semua kalau yang menyebut proses, itu ada proses dari perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, dan pengawasan atau pengendalian. Boleh dengan istilah macam-macam, tapi esensinya itu. Nah, kemudian kita berbicara mengenai unsur-unsur manajemen atau alat manajemen, tools manajemen, 6M itu ya. Nah, bagian berikutnya itu fungsi manajemen. Dari definisi atau batasan proses itu, kita sampai pada fungsi. Jadi kalau manajemen itu selalu ada, paling pokok itu ada man and women, dan resources, sumber daya, kemudian diproses. Nah, prosesnya yang POAC atau POSSSC atau apapun singkatannya, itu proses, aktivitas. Dengan kata lain, itulah fungsi. Dan dalam konteks ini, fungsi berarti tugas untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kita mau lihat bagian kedua, yaitu fungsi manajemen. Nanti sedikit tentang jenjang manajemen atau hierarki manajemen. Sebagaimana disebut dalam batasan manajemen, fungsi-fungsi manajemen itu oleh para ahlinya, oleh pakarnya, ini hanya 6 diantaranya, tapi mau cari 11 pun bisa. Itu yang paling pertama disebut itu menurut Josh R. Terry. Terry menyebutkan fungsi atau tugas manajemen itu kalau disingkat menjadi POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Lalu Henry Fayol dengan POMCC, tambah Motivating, Conditioning, Controlling sama. Luther Galik dengan perencanaan, pengorganisasian, perencanaan karyawan, pengarahan, dan seterusnya. William Sprigel dengan ini, lalu Sondang Pesyagian, orang Indonesia, perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, dan pengendalian. Dan yang terakhir saya kutip, perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, dan pengendalian. Kita mau lihat bahwa dengan berbagai rumusan, masing-masing tentu punya tekanan, punya pertimbangan, punya alasan, argumentasi, tapi esensinya sebetulnya sama. Nah, itu kalau dibuat dalam bentuk bahkan gitu, menjadi seperti ini. Hakikatnya itu sebetulnya mulai dari teori ini ada planning, organizing, actuating, controlling, POAC. Sementara yang lain dengan PO, kemudian staffing, directing, coordinating, reporting. Yang lain lagi ada staffing, ada directing, ada leading lagi, staffing, directing, innovating, representing ya. Nah, letaknya di mana perbedaannya? Dengan versi lain kita bisa lihat dengan seperti ini. Jadi perencanaan itu aslinya planning, sebetulnya di sana sudah termasuk budgeting. Kalau merencanakan macam-macam hal, itu sebetulnya sekaligus membuat anggarannya. Berapa dana yang diperlukan dan untuk apa saja. Budgeting. Tapi ada yang memisahkan budgeting planning. Pengorganisasian, organizing, membuat organnya, alatnya, itu termasuk coordinating. Esensinya, intinya, kalau perencanaan itu menetapkan apa yang akan dilakukan yang akan datang, tapi menetapkannya sekarang, planning, membuat plan, rencana. Kalau organizing, coordinating, organizing, organisasi, bahkan alatnya itu, wadahnya itu, yaitu sebetulnya esensinya membagi-bagi tugas, kemudian membagi-bagi pekerjaan, lalu membagi tugas. Karena beberapa orang, maka lalu perlu koordinasi, menyatukan dari berbagai bagian. Lalu ada penggerakkan membuat orang mau bekerja. Termasuk diantaranya ya staffing,
merencanakan pekerjaan, memerintah untuk orang tertentu, mengarahkan, memimpin, memotivasi. Ini terkait dengan pendekatan kemarin, behavioralistik, pengawasan atau pengendalian, itu controlling. Di situ termasuk reporting, membuat laporan, dan evaluating, membuat evaluasi. Nah, itu bisa dibuat dalam bentuk semacam ini. Di modul yang nanti akan saya kirim, itu juga saya tuliskan bagaimana membuat perencanaan yang baik dengan 5W1H, dengan prinsip SMART, dan seterusnya. Itu ada di sana. Ini bagan organisasinya. Aduh, sudah tidak muncul apa-apa. Kemarin kebutuhan hierarki kebutuhan Maslow sudah saya ungkapkan. Pengawasan, leadership, leading itu ada tipe otoriter, demokratis, laissez-faire. Sebenarnya yang paling ekstrim adalah yang pertama dan ketiga. Otoriter itu terlalu dominan, laissez-faire itu membiarkan, demokratis posisi di antaranya. Baik, ini pengawasan intinya menjaga supaya tidak terjadi penyimpangan, distorsi. Versi lain, ya ini silahkan nanti baca lebih lanjut. Kemudian jenjang manajemen itu bisa 3 level, 3 jenjang. Yang pertama itu disebut dengan lower management, lalu middle, top management. Manajemen puncak itu ya para direktur utama, CEO, presiden, direktur, dan seterusnya. Yang bawah ini core lab, pengawas lapangan, supervisor, superintendent. Nah, kalau di bagian lain seperti ini, dari segi kepentingannya kebutuhan kompetensi. Nah, yang paling atas ini lebih banyak kerja pikir daripada kerja fisik, teknikal, konseptual. Yang paling bawah kebalikannya, kerja pikirnya sedikit relatif ya, lalu kerja fisiknya banyak. Yang tengah ya 50-50 di antara dua-duanya itu. Itu tentang fungsi manajemen. Bagian berikutnya kita akan melihat mengenai prinsip manajemen. Prinsip di sini merupakan pedoman. Sebetulnya belajar manajemen itu tidak pernah akan selesai. Karena manusia itu berkembang sangat dinamis, segala macam hal itu juga sangat dinamis. Maka tidak pernah akan selesai. Tetapi ini di abad 17 pun Henry Fayol sudah menemukan prinsip umum. Artinya ya sungguh-sungguh umum, harus dicari rinciannya begitu ya. Ada 14 prinsip umum. Dalam bahasa Inggris seperti ini, division of job atau labor, authority, disiplin, dan seterusnya. Yang terakhir saya beri lebih banyak, lebih besar ini, subordination of individual interest to general interest atau common good. Ini mendasari semuanya. Kalau itu jadilah yang lain. Dalam bahasa Indonesia menjadi sangat ringkas seperti ini. Ini bukan sebuah urutan, tapi ya saling terkait, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Ya, bahwa kalau mau sungguh-sungguh memanage sesuatu, mengelola sesuatu, ya harus ada pembagian kerja. Jangan apa-apa kerjaan sendiri. Ada delegasi wewenang, beri tanggung jawab, ya, amanah. Ada kesatuan perintah, jangan jalan sendiri-sendiri. Ada disiplin, memenuhi aturan, ya, kepentingan bersama, melampaui kepentingan pribadi tadi yang subordination, individual interest to general interest. Jangan masing-masing memperjuangkan kepentingan pribadi, kelompok, atau apa saja, tapi urus kepentingan bersama. Itu baru akan jalan. Satuan arah, pemberian upaya yang benar, sentralisasi, pada siapa harus bertanggung jawab, jenjang jabatan jelas, tata tertib, kestabilan staf, jangan sebentar-sebentar ganti orang, ganti pejabat, diberi inisiatif, dan yang terakhir untuk urutan ini adalah semangat core. Ini di kalangan militer sangat kuat. Kalau ada temannya yang diganggu orang, lalu rame-rame melawan. Ini penting di kelompok tertentu, tapi menjadi berbahaya di kelompok yang besar. Itu saja yang mengenai prinsip umumnya. Detailnya akan kita lihat pada bagian berikutnya, yaitu mengenai bidang manajemen, atau bisa juga menjadi pilar manajemen. Di banyak buku, itu sering disebut ada 5, tetapi sebetulnya cukup 4 pilar. Apa itu 4 pilar atau 4 bidang manajemen itu? Ini.
manajemen produksi dan operasi. Zaman dulu itu hanya disebut manajemen produksi, sekarang manajemen produksi dan operasi atau operasi pun cukup. Lalu pemasaran atau marketing, keuangan, personalia, dulu disebut personalia atau kepegawaian, tapi sekarang lebih dipakai istilah SDM, sumber daya manusia. Nah, yang saya tadi sebut lain-lainnya itu ada manajemen administrasi, ada manajemen akuntansi, ada sistem informasi manajemen, dan seterusnya. Itu adalah supporting system, pendukung 4 yang lain. Sebetulnya kalau ada waktu saya bisa menunjukkan ada 4 pilar ini, buku-buku yang yang muncul perkembangannya. Misalnya yang personalia itu dulu manajemen kepegawaian, mau jadi personalia dan menjadi SDM sekarang. Manajemen keuangan itu dulu pembelanjaan perusahaan. Ini dulu hanya manajemen produksi saja. Jadi intinya barang diproduksi, tetapi kan tidak hanya barang, maka ada operasi, itu kalau jasa, gitu ya. Diproduksi, bagus barangnya, murah harganya, tetapi tidak mampu memasarkannya, tidak ada gunanya. Maka harus ada pemasaran. Ini keempatnya terkait, kalau membuat budgeting itu empat-empatnya saling terkait, saling mempengaruhi. Keuangan lebih bagaimana mendapatkan dana dan mengalokasikan secara efektif, efisien. Sering para bendahara itu hanya suka membagi-bagi dengan mudahnya, padahal seharusnya berpikir mengenai bagaimana mengadakan dana. Ya. Sumber daya manusia itu yang mulai dari perekrutan paling awal, pengembangan, pendidikan, kalau pemberian gaji, kalau perlu ada mutasi, tapi pada akhirnya kalau perlu ya ada ada PHK, ada separation. Jadi procurement, ada development, ada maintenance, ada juga remuneration, dan akhirnya ada separation. Prinsipnya yang paling pertama ketika merekrut itu rekrutmen itu harus dibuka selebar-lebarnya sehingga banyak peminat masuk. Tapi harus diikuti dengan seleksi yang seketat-ketatnya. Itu prinsip supaya lebih banyak potensi yang bisa diperoleh, tapi sekaligus ketat. Nah, yang sering rusak itu di berbagai bidang, manajemen korporat maupun manajemen nirlaba, itu karena di bagian personalia atau kepegawaian ini yang tidak benar, seleksinya tidak benar, terlalu banyak nepotisme, kepentingan kelompok, keluarga, dan seterusnya. Baik, saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang, Anda baca sendiri kalau bahasa lainnya seperti ini. Intinya saya kira mudah dibaca ya. Kalau produksi itu ya bagaimana memproduksinya, produknya jenisnya apa, atas permintaan atau massal, dan seterusnya, itu Anda bisa baca. Pemasaran itu intinya ya bagaimana barang itu bisa sampai ke konsumen, dan prinsipnya saling memberi kepuasan antara produsen dengan konsumen, jangan hanya setia. Di dalam pemasaran itu ada yang disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix, itu produk, price, promotion, place. Produk ya bagaimana produknya itu sungguh memenuhi harapan, memenuhi kebutuhan pelanggan, konsumen, harganya terjangkau, tidak sangat murah tapi juga tidak mahal, kompetitif. Promotion jelas, jangan berpikir mengenai promosi itu selalu biaya yang mahal, tetapi menjadi investasi. Dengan promosi yang baik lalu semakin banyak pelanggan. Place atau saluran distribusi. Barangnya bagus, harganya murah, promosinya gencar, tapi sulit mendapatkannya, tidak ada artinya. Maka 4P atau marketing mix atau bauran pemasaran itu menjadi penting. Ini dalam gambar lain. Ya, saya kira itu yang paling pokok. Manajemen keuangan tadi sudah saya sebut prinsipnya bagaimana mendapatkan dana dan mengalokasikan secara efektif, efisien. Gambaran-gambaran lain nanti silakan baca lebih lanjut, baik di PPT maupun di modul yang sudah saya siapkan. Ya, kita akan masuk di bagian ya, masih tetap semangat, harus bersemangat. Orang muda harus bersemangat ya. Anda pemilik masa depan. Anda akan tahu banyak hal melampaui generasi kami, generasi tua ya. Jangan ragu, Anda pasti bisa. Nah, ini bagian nomor 5 sebenarnya tidak dituntut oleh kurikulum, tapi saya merasa perlu memberi pengayaan, enrichment pada kalian
tentang kepemimpinan, leadership dalam manajemen. Jadi saya ingin Anda kalau menjadi manajer, ya jadilah manajer yang punya kapasitas leader. Tapi kalau toh tidak menjadi manajer sekalipun, Anda tetap memiliki kapasitas leadership, kepemimpinan. Itu menjadi penting ya. Apa itu leadership atau kepemimpinan? Nah, kalau mau pakai salah satu buku yang saya pakai nanti bisa dilihat itu manajer rasional manajer. Itu para manajer sekaligus leader itu punya tugas sehari-hari seperti ini. Jadi setiap saat akan menghadapi persoalan, maka harus membuat analisis persoalan, problem analysis. Apa itu persoalan? Intinya penyimpangan, distorsi dari yang seharusnya. Lalu setiap saat juga harus mengambil keputusan. Keputusan untuk apapun itu keputusan. Maka hakikat pemimpin, leader itu adalah decision maker, do the thing right, ya. Selalu mengambil keputusan. Kalau menjadi leader nggak pernah menjadi pengambil keputusan, itu berarti bukan leader. Ya. Mengambil keputusan dengan banyak hal, dan kalau sudah mengambil keputusan melaksanakan, perlu analisis persoalan potensial. Potential problem analysis. Intinya, kalau punya rencana itu dipikirkan titik-titik kritisnya apa, sukses tidaknya tergantung apa, lalu kemungkinan gagalnya karena apa, diantisipasi, diberi penjagaan. Paling singkat, kalau pembelajaran ini faktor lampu menjadi penting, listrik, maka kalau mampu seharusnya, kecuali listrik ada, sediakan genset supaya nanti sewaktu ada kegagalan itu bisa teratasi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Efektif artinya mencapai tujuan, efisien tanpa pemborosan atau yang disebut dengan do the thing right. Ya, do the thing right dan do the right thing. Do the right thing itu lebih soal kerja leader. Kalau do the thing right itu manajer. Manajer itu harus efisien. Leader itu harus efektif. Hanya melakukan yang paling benar, yang sungguh urgent. Ya. Berikutnya, ini definisi leadership, pemimpin, kepemimpinan. Saya sebut pada kata kunci ini. Influencing the activities of followers. Ya. Memengaruhi kegiatan para pengikut untuk mencapai tujuan. Itu esensi pemimpin. Jadi, kalau pemimpin tidak mampu memengaruhi follower, pengikut untuk mengikuti apa yang dia kehendaki, maka dia bukan pemimpin. Dari sini sebetulnya kita tahu ada perbedaan yang esensial antara manajer dengan leader, memimpin manajer dengan leader. Intinya begini. Jadi kalau ada A itu menyuruh-nyuruh B menjadi bupati atau gubernur maju, dan akhirnya maju betul. Nah, itu sebenarnya tahap pertama, siapa yang suruh menjadi leader? A yang menyuruh. Sementara kalau si B itu bisa menjadi bupati atau wali kota atau gubernur yang hebat, nah dia pertama-tama menjadi manajer. Moga-moga dia menjadi manajer sekaligus leader, begitu ya. Intinya manajer itu punya jabatan, tinggal melaksanakan visi misi. Kalau leader itu membuka jalan. Ini butir-butirnya memengaruhi proses dan seterusnya. Kemudian ini kebetulan ada akronim yang bagus. Memimpin itu bahasa Inggrisnya to lead. Lead itu akronim dari loyalty. Pemimpin itu harus loyal pada tujuan dan visi misi. Harus mampu melakukan edukasi, educate, mengedukasi, mendidik anak buahnya dengan ucapan dan tindakan, harus bisa memberi nasihat, advice, harus punya kedisiplinan yang tinggi, dalam arti mampu menegakkan aturan dalam setiap tindakannya. Kalau pemimpinnya mengabaikan aturan, ya lalu bagaimana banyak. Ini mungkin orang main-main, ini teman-teman dari dunia bahasa saya kira, tapi penting ya. Yang lain-lain Anda bisa baca, ini sebelumnya lain kali saya ingin diskusi tentang ini.
menjadi pemimpin yang efektif dengan pendekatan 7 Habits of Highly Effective People dari Covey. Dari 7 kebiasaan baik yang kemudian menjadi 8 pribadi yang aku. Lain kali. Esensi manager leader tadi. Nah, dalam bentuk lebih panjang ini silahkan baca sendiri. Nah, kriteria kualitatif ancangan studi leadership kepemimpinan. Tidak akan saya jelaskan semua, tapi beberapa hal yang pokok begini. Menurut Gary Yougel, saya ada bukunya, itu ciri-ciri atau sifat-sifat dasar pemimpin ini mudah menyesuaikan diri, PK terhadap lingkungan masyarakat, ambisius, punya ambisi, kemudian kebersamaan, menonjol, bersemangat, percaya diri, bertanggung jawab, toleran. Keterampilannya harus pandai, banyak inisiatif, ide kreatif, pandai bergaul, diplomatis, persuasif, mampu memengaruhi tadi, dan pandai berbicara. Kalau pemimpin tidak bisa berbicara, ya bagaimana bisa memimpin? Lalu ada juga ancangan bakat, keterampilan, trade approach, itu menurut Edwin Giseli, itu harus punya supervisory ability, kemampuan pengawasan, kebutuhan akan berprestasi. Tempo hari saya sebut dengan orang yang punya high achievement motivation, motivasi berprestasi tinggi, punya kecerdasan, ketegasan, kepercayaan diri, dan inisiatif mutlak. Lalu menurut Kate Davis, itu harus ada kecerdasan, kedewasaan, keluasan hubungan sosial, motivasi, dorongan berprestasi, dan seterusnya. Masih ada banyak yang lain, misalnya ini yang mungkin saya sebut teori X dan Y McGregor. Intinya begini, teori X itu menganggap orang itu malas, harus diperintah, harus disuruh. Ada orang seperti itu hasil penelitian. Tapi di sisi lain ada teori Y yang mengatakan orang suka bekerja, menikmati pekerjaan itu sebagai permainan, dan seterusnya. Masing-masing tentu ada implikasi gaya kepemimpinannya. Kalau orangnya tipe X, ya yang paling cocok autokratik pemimpinnya. Tapi kalau orang menghadapi teori orang tipe Y, ya harus partisipatif, demokratik. 3 yang lain ini lebih soal penekanan, mau menekankan pada employee, karyawan, atau tugas, mana yang lebih dipentingkan, inisiatif atau konsiderasi, pertimbangan. Intinya itu. Jadi sebetulnya ini akhirnya pilihlah, tidak ada satu kunci yang hebat, tapi kuncinya kontingensi situasional eklektik. Dari semua itu dicari yang paling cocok sesuai dengan gaya pemimpinan pemimpin, sesuai dengan bawahannya, dan sesuai dengan situasinya. Ini kepemimpinan secara singkat saya sebut itu. Yang lain saya mau mengakhiri dengan menyebutkan buku-buku yang terkait dengan analisis kita tadi. Sebenarnya tadi saya mengatakan ada 4 pilar manajemen atau 4 bidang manajemen. Itu yang paling pokok, bukan 4, yang paling pokok dari semuanya, dari 4 itu adalah manajemen produksi, yang dulu namanya memang masih manajemen produksi. Ya, buku-buku masih menyebut manajemen produksi, tapi lama-lama menjadi manajemen produksi dan operasi, atau kalau di sini ini manajemen operasi dan rantai pasokan, operating management, bahkan langsung menyebut operating management. Yang kedua pemasaran, manajemen pemasaran, itu yang paling terkenal itu karangan Kotler, itu internasional, dan di Indonesia pernah diindonesiakan bersama Hermawan Kertajaya dan A.P. Susanto, jadi menjadi kontekstual dengan Indonesia. Sayang ini bukunya yang terbitan lama, yang baru menjadi satu buku yang besar, tapi sekarang dipakai oleh anak saya karena dia memang mempraktekkan pengembangan perusahaan, terutama di bagian marketing. Lalu yang lain adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, ini human resources management, yang dulu masih namanya personal management atau manajemen kepegawaian, kepersonalian. Dan yang keempat adalah corporate finance, jadi manajemen keuangan, yang dulu namanya masih dasar-dasar pembelanjaan perusahaan, baru lama-lama di manajemen keuangan dan seterusnya. 4 itu yang pokok. Yang lain-lain ada statistik, ada ilmu ekonomi, ada lain-lain termasuk akuntansi. Ini adalah yang tadi saya sebut sebagai supporting system, accounting. Tapi tidak kalah penting juga di situ ada yang politik, ada
filsafat yang mendukungnya, termasuk filsafat Pancasila, karena kepemimpinan di Indonesia harus mengacu ke sana. Ya, itu buku-buku yang utama dan pendukung. Dan di daftar literatur atau buku penunjang, silakan lihat yang di bagian terakhir. Buku-buku yang mungkin bisa Anda cari, bisa pelajari, itu buku yang ini yang kalian masing-masing punya, harus dipelajari. Penulisnya salah satunya dosen ekonomi di UNY. Kemudian ada buku yang lain seperti ini yang dosen UI dan senior guru ini. Kemudian ada Soekardi, ini terbitkan oleh Lembaga Perbukuan Nasional. Kebetulan saya pernah training bersama dia, akuntansi. Buku-buku yang lain, karangan Ritonga, Alam S, Wahyu Aji, yang juga saya sebut buku lainnya. Tetapi yang lain, kalau buku manajemen umum itu bukunya seperti ini ya, judulnya ya manajemen begitu saja. Sementara kemarin saya juga menyebut bahwa manajemen masuk di dunia manapun, maka ada judul-judul seperti ini. Instant marketing, ada lateral marketing, pemasaran di luar. Ini yang tadi saya sebut manajer profesional, rasional. Lalu buku-buku lain seperti ini, strategic planning for non-profit organization. Seperti ini buku-buku pengembangan atau masuknya manajemen di berbagai bidang. Ini yang bisa saya sebutkan, tapi terakhir kalau Anda lihat di PPT, dengan sengaja saya tampilkan ini. Ini perubahan yang tidak bisa ditawar-tawar. Dunia ini tidak ada yang tetap. Satu-satu yang tetap dalam dunia ini adalah perubahan. Dan perubahan kita tahu yang disebut dengan industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0. Ini dulu membutuhkan waktu 1 abad, 100 tahun. Tapi yang terakhir ini kurang dari 25 tahun sudah berubah, yang industri 4.0 itu. Nah, sekarang perlu diperbaiki dengan society 5.0. Bagaimana mengatasi luar biasa lonjakan perubahan itu. Ditambah lagi sekarang COVID-19 ini akan merubah banyak hal. Nanti peradaban dunia akan berubah, manajemen juga harus berubah. Orang tidak bisa berhenti pada ilmu itu seperti dulu, tapi harus selalu berubah. Untuk itu, silakan Anda terus belajar, tidak pernah berhenti belajar dari manapun, dari siapapun, dari situasi apapun, supaya Anda bisa mengikuti perubahan kalau perlu memimpin perubahan itu. Selamat belajar, jadilah pemimpin dan leader, jangan hanya menjadi follower, pengikut, itu mutunya rendah. Syukur kalau dulu ada manajer 1 miliar, sekarang sudah 2 miliaran, Anda boleh menjadi manajer 5 miliar. Saya ikut bangga di dalam. Terima kasih, terus bersemangat, sukses untuk Anda sekalian. Terima kasih.